selamat siang. Oke, selamat siang. Kembali lagi sama saya CPFX dan rekan saya Faisal Fahri. Kita kali ini akan membahas tentang Pentingnya trend market bagi kesehatan trading kalian, kegiatan trading kalian. Jadi bagaimana kita sebelum trading kita harus mengetahui tentang tren lain ya. Ya, benar banget. Betul. Sambil kita nungguin gabung ya, masih sedikit. Mungkin Pak Faisal bisa dijelaskan garis besarnya tentang tren lain mungkin? Ya, jadi tren itu adalah suatu kumpulan, kayak suatu gelombang kalau kita dulu belajar fisika, yang dimana dia itu bakal membentuk sebuah gelombang tapi tetap dia berada di suatu arah gitu. Misalkan kalau ke bawah dia bakal bentuk gelombang lagi ke bawah, nggak bisa lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dan kalau ke atas dia tetap ke atas, nggak bisa lebih rendah dari yang sebelumnya, kayak gitu tuh. Oh gitu ya. Yep. Mungkin ada yang masih baru ya, pemula, belum pernah trading atau ya masih awam banget loh Pak. Jadi kita harus kasih tahu basic-basicnya dulu ya. Ya, jelas. Oke, sambil kita sapa yang baru bergabung, ada Ibu Vira, Ya, Pak Alex, Vira. Bapak Dwi Hendro. Oh, ada Om Hendro. Halo Ya, Om Hendro. ada Ibu Junior, ada Mikaela Putri, Pak Rahmat, Pak Ansori, Ibu Cinta, selamat bergabung. Oke. Sama-sama. Ada lagi Om. Iya. Hari ini coba ya kita mulai aja. Apa itu trend market ya? Ya. Saya bacakan, trend market itu adalah kumpulan pola chart yang bergerak satu arah, mau itu ke bawah atau ke atas, tetapi ada saatnya bahwa suatu tren pasar akan berakhir. Untuk penjelasannya, Pak Faisal mungkin ini bisa dijelaskan? Ya. Jadi tren pasar itu ya seperti yang tadi udah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dia itu mengikuti suatu arah. Jadi dia membuat satu gelombang, dia bakalan naik, ada ayunannya paling bawah dan paling atas, tetapi itu nggak bisa melebihi yang sebelumnya. Misal ke bawah ya nggak bisa melebihi, nggak akan bisa ke atas, lebih ke atas dari yang sebelumnya, dan kalau yang ke atas nggak bisa lebih rendah dari yang sebelumnya. Nah, tapi ada saatnya di mana tren itu bakal berakhir. Nah, tren itu bakal berakhir jika misalkan dia lagi naik, terus tiba-tiba di yang sebelumnya ternyata dia bisa lebih rendah dari yang sebelumnya. Nah, itu berarti tandanya pasar bakal berubah tren jadi tren turun. Oh gitu ya. Oke. Mungkin untuk selanjutnya kita lanjutkan dulu, apa pengaruh terhadap kegiatan trading. Saat kita trading, mengetahui tren itu sangatlah penting. Kenapa? Karena jika kita sampai trading dengan melawan arah atau arus dari tren, maka posisi order kita pun akan berlawanan, sehingga besar kemungkinan kita akan menyentuh SL atau loss. Coba dijelaskan Pak. Nah, kalau misalkan kita trading dengan melawan arah tren, itu besar kemungkinan misalkan kita lagi ada di tren turun, berarti lagi enak-enaknya untuk kita OP posisi sell. Betul. Nah, kalau misalkan kita posisi buy, kalau kita masih ngarepinnya itu adalah harga koreksi, nggak apa-apa. Tapi kalau kita untuk main long term, itu jatuhnya nanti malah ngebalik. Yang harusnya kita buy itu kan berarti kita inginnya harganya naik. Betul. Nah, sementara trennya lagi turun, berarti harganya akan terus turun meskipun nanti akan ada sedikit koreksi naik. Iya. Nah, di situ loss-nya yang gede. Oh, jadi berpengaruh juga ya Pak ya? Pengaruh banget, Bu. Oke, berarti ini harus benar-benar mengikuti tren. Nah, kalau kita mempergunakan tren, apakah indikator itu diperlukan? Oh, perlu banget, Bu. Ya. Cuman ini hanya dasar basicnya untuk trading itu memang harus menguasai tren. Ya, tren pasar. Ya, betul. Oke, kita lanjutkan gimana cara menentukan tren.
Nah, sebetulnya Cara gampang. menentukan tren itu bisa dilakukan sekejap, tetapi juga harus memperhatikan hal yang bisa mendukung dan mengkonfirmasi bahwa benar tren tersebut bergerak ke arah yang benar. Nah, yang harus diperhatikan yaitu adalah major swing level atau gerakan ayunan impulsif yang terjadi pada chart. Betul ya Pak ya, yang tadi Bapak Betul bilang. banget. Oke, mungkin dijelaskan lebih detail. Ada yang mungkin belum mengerti gerakan ayunan itu seperti apa? Nah, kalau di sini kita bisa lihat di layar ya. Kalau di sini tuh udah ada beberapa. Nah, kita kalau untuk melihatnya ini melihat ke arah sini, kita untuk analisa sebetulnya lebih enak di time frame H4. Ya, kalau saya lebih enaknya di H4. Nah, kita pindahin dulu kameranya ke sini. Nah, enak. Kita zoom out lagi dikit. Nah, kayak gini. Jadi yang dinamakan dengan major swing level itu adalah seperti yang ada di sini. Kalau kalian bisa lihat pointer saya. Yang paling tinggi ya? Yang paling tinggi, betul sekali Bu. Ini kita insert aja sebagai tanda. Jadi ini adalah major swing level. Ini adalah major swing high atau major swing yang tinggi. Dan lalu di sini juga ada major swing low, itu dikatakan kalau dia sudah mencapai titik terendah. Lalu dia akan membentuk yang namanya major swing high yang baru. Nah, di sini berarti. Nah, kalau kita lihat dari 3 gelombang ini sampai seterusnya ke bawah, setiap major swing high yang di sini, nah ini major swing high yang baru, itu dia tidak lebih tinggi daripada major swing high yang sebelumnya atau swing atas yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari 3 gelombang ini, kita bisa bilang kalau di market ini sampai sini itu adalah tren turun. Karena major swing high yang baru tidak lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Nah, sekarang kita ada lagi. Nah, ini untuk menganalisa yang lebih dekat dengan harga yang sedang terjadi sekarang ya di sini. Nah, kita pakai lagi horizontal line. Nah, ini tadi market swing high yang di sini, ya kan? Dan ternyata berhasil tertembus atau terbreakout di market swing high yang ada selanjutnya, yaitu di sini. Ini sudah melebihi market swing high yang sebelumnya. Dan lagi, ini juga sudah terbreakout bahkan 2 kali di sini. Ini udah lebih tinggi. Nah, berarti itu tandanya kita boleh bilang kalau ini marketnya sudah berhenti di trend down dan bahkan berubah menjadi trend up. Jadi uptrend. Berarti di sini enaknya ambil buy. Tapi kalau kalian yang mainannya scalping atau yang sering pakai switching, enak juga di sini untuk ambil harga koreksi. Tapi jangan lama-lama. Iya, karena trennya lagi naik, jadi kita harus mainnya cepat ya. Iya. Scalping. Oke, kita lanjut ke tanda berakhirnya sebuah tren. Tapi tren tidaklah selamanya dan suatu saat akan berakhir. Nah. Tapi ada hal yang bisa kita jadikan sebagai clue atau petunjuk di saat tren akan mau berakhir. Hal ini adalah major swing level lagi. MSL ini sangat penting keberadaannya karena bisa kita jadikan konfirmasi jika tren tersebut masih berlangsung atau berakhir. Nah, itu apa? Nah, kayak yang udah saya jelasin tadi, Bu. Tadi kan saya udah jelasin sedikit ya di tempat yang tadi, bahwa kalau ini kan ada major swing level high dan ini ada major swing level low. Nah, kalau misalkan dia downtrend, maka major swing level high-nya nggak bisa melebihi yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan dia uptrend, dia major swing high-nya akan melebihi yang sebelumnya dan major swing low-nya. Nah, ini kita insert dulu. Major swing low yaitu di sini ya, major swing low itu tidak bisa melebihi major swing low yang sebelumnya.
Karena kalau misalkan dia tertembus ke major swing low yang sebelumnya, itu berarti dia juga akan berhenti trennya. Jadi kalau misalnya lagi major swing down, kita harusnya ambil. Kita harusnya kalau misalkan major swingnya kita mau udah di low, nah kita ambil buy. Soalnya dia bakal koreksi harganya ke atas. Oke. Selanjutnya, keuntungan mengerti tren. Keuntungan yang kita dapat mengerti tren pasar adalah kita dapat mengetahui posisi apa yang bisa kita buka sesuai dengan waktu yang diinginkan. Nah, misalnya kita ingin trade yang berlangsung selama beberapa jam ke depan, karena kita sibuk melakukan hal lain, maka kita bisa open posisi pada TF yang sama atau mendekati. ya. Mungkin bisa dijelaskan? Nah, mungkin kan sebagian orang nih ada yang sibuk, ada yang gabut. Ya. Nah, kalau misalkan orang yang sibuk, biasanya dia naruh ordernya itu di TF atau time frame H4 sampai daily. Jadi kita mainnya daily trade atau long term ya, biasanya long term. Nah, sementara kalau yang gabut, ini biasanya suka dipantengin terus nih, lewat HP misalkan atau lewat laptop sambil YouTuber, ya kan? Nah, itu biasanya enaknya kalau yang short term atau yang lagi gabut, nah itu enaknya kita ngambil switching. Meskipun lotnya kecil, yang penting untungnya bisa berkali-kali. Boleh dipraktekkan mungkin Pak? Oke. Kita mau ambil posisi. Kita ambil posisi. Nah, dalam hal ini enaknya nih, misalkan kita mau open posisi di H1, ya kan? Nah, untuk di H1 biasanya kita analisanya 2, di H1 dan H4. Terus kalau mau di M5, kita analisanya di M5 sama M15. Jadi berpasang-pasangan. Supaya kita bisa ngerti garis besarnya ini tren mau kemana. Sekarang trennya lagi kemana nih? Nah, untuk sekarang trennya masih naik. Kalau kita analisa di H4, trennya masih naik. H1? Nah, untuk di H1 dia udah lumayan blur nih trennya. Ini namanya adalah tidak terdefinisi. Nah, di sini kan tadi harusnya tren naik, tapi di sini kalau kita lihat sekilas ini udah kayak jadi tren turun. Nah, ini yang bakal ngebedain nanti. Makanya kita harus butuh 2. Nah, kalau kita bisa lihat ini dari yang tadi ya, kita kan udah masang tadi dari masang resisten dan support dari major swing level sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa nentuin yang namanya sell area atau buy area kita nih. Jadi support resistennya ya, kita bisa nentuinnya. Kita bisa tentuin support dan resisten dari major swing level. Itu enaknya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, ini harganya masih naik. Sekarang lagi ada di 1796.32. Kalau misalkan saya mau order, dan kita tahu tadi bahwa trennya lagi naik, berarti ini kemungkinan besar dia udah bikin major swing level high yang baru. Itu di 1798.35 mungkin. Bentar, kita coba dulu, kita garis dulu ya. Set. 98 ternyata. Oh ya. Nah, berarti di sini kan udah dekat nih. Kalau misalkan kita bikin sell area di sini, ini udah sangat mendekati. Kalau kita mau open sekarang itu boleh banget kita open ke sell. Karena kita kan menunggu dianya nge-swing ke bawah, ya. Karena kan kita di sini. Signalnya boleh mau dicoba bapak-bapak dulu. Oke, kita taruh TP-nya di 17.86. Kita bakal ambil rasio 1:2 ya. Kita di enggak, jangan 76. Kita ambil di 75 aja biar enak. Stop loss-nya? Kita ambil di 18.07 kita ambil. Oh, no connection. Oh, ininya lagi no connection ternyata teman-teman. Invalid. Akunnya invalid.
Nah itu kalau kalian mau, kalian bisa coba aja langsung Bisa untuk di ambil sale, sale ya. ya ambil sale. Karena di sini kebetulan lagi invalid account ya. Yang juga nggak bisa masuk karena kita nggak megang passwordnya. Bisa dicoba untuk ambil sale. Bisa dicoba untuk ambil sale. Nah, kalau sekarang mungkin ada pertanyaan bagi yang belum mengerti Ada yang mau bertanya? atau yang mau Bapak, bertanya. Ibu, Bapak atau Ibu ya yang belum mengerti tentang tren mungkin bisa komunikasi sama kita. Kalau Pak Faisal sendiri mempergunakan tren lain atau enggak? Pakai Bu. Pakai Pasti ya, pakai. setiap trading, setiap mulai trading mungkin Ya, bisa ya. karena ini kalau misalkan kita bisa lihat dari chartnya gitu, kalau kita open posisinya setiap major swing level itu pasti profitnya cuy ya. Iya ya. Iya, karena dia pasti bakal balik arahnya pasti jauh juga. Selalu benar ya. Iya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya bisa hubungi WA kita ya di bawah ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke apa ya? Mungkin pembahasan tentang tren line. Apa membingungkan atau tidak tuh Pak untuk pemula? Enggak sih Bu, sebetulnya ini yang justru perlu banget untuk pemula. Iya, justru basicnya harus tahu ya Iya, apa itu trend line, terus cara mengambil posisi open buy, open sell bagaimana. ya. Bagaimana kita harus memulai trading gitu kan ya. Mulainya harus dari mana kan bingung mau Iya. buy atau sell gitu kan. Nah, itu. Jadi awal-awal pastikan dulu si trennya itu tren apa. Nah di situ kita bisa melihat atau kita bisa buka posisi yang benar. Kalau misalkan kita mau main cepat ya kita ambil harga koreksi. Kalau misalnya kita mau main jangka panjang kita ambil harga major swing level. Oke. Kalau misalnya tanpa menggunakan trend line bisa Pak? Tanpa menggunakan trend line bisa banget Bu. Caranya gimana? Cuman kita balik lagi harus tahu yang namanya support dan resisten. Iya, basicnya support dan resisten. Ya, karena Boleh- tergantung banget sama yang namanya itu. Boleh dijelaskan support dan resisten itu apa? Nah, untuk support itu adalah dukungan ya. Kalau misalkan kita translate itu adalah sebuah dukungan. Jadi di itu adalah dukungan harga. Jadi misalkan jika suatu chartnya udah turun, suatu harganya sudah turun lebih level tertentu, dia bakal dapat dukungan untuk naik. Jadi nanti ada penolakan harga, oh ini ternyata kemurahan, jadi harus dinaikin. Nah, berbeda sama resisten atau penolakan. Nah, kalau dia misalkan terlalu tinggi harganya, maka market juga pasti bakal menolak. Oke, berarti ada harga tertinggi dan harga terendah ya. Ya, Nah di situ kita bisa nentuin buy atau sell. sell. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Dari sana ya. Iya, dari sana ya. Bapak Ibu kalau ada yang edukasi mungkin kita setiap hari ada Senin sampai hari Jumat ada edukasi workshop di sini. Kita ada workshop tentang trading mulai dari jam 4 sampai jam 5. Atau Bapak Ibu mau bertanya tentang apapun ya, misalnya saya nggak ngerti menggunakan laptop atau Android-nya seperti apa settingannya, bisa komunikasi sama mentor kita. Ya. Ada siapa aja Pak? Ada Pak Syam, ada Pak Sony, ada Pak Widi, lalu yang terakhir ada Mas Ticen. Nah, mereka semua di sini akan membantu kita untuk membantu ya cara trading yang benar itu seperti apa. Ya.
ini ada pertanyaan. Bagaimana menentukan support dan resistennya gimana? Nah, kalau Coba. untuk menentukan support dan resisten itu enak banget sebetulnya. Ada dua cara. Yang pertama itu kita lihat harga terendah dan tertinggi ya. Kalau support harga terendah. Nah, kalau untuk support untuk harga terendah, kalau misalkan kita dengan lihat langsung itu lihat sekilas. Kalau kita dengan lihat sekilas, yang itu kita ambil yang paling dekat dengan perubahan harga yang terjadi. Misalkan ini candle-nya masih di sini, ini kan berarti lagi perubahan harga ya. Harga yang lagi jalan. Oke, ini udah satu. Oke. Nah, kita cari yang paling dekat, harga terendah yang paling dekat. Nah, di sini harga terendah yang paling dekat dari sini itu adalah di sini. Dan untuk resistennya kita bisa ambil di sini. Nah, kalau ini menggunakan cara langsung ya. Kalau ini cara langsung. Kalau misalkan kita ambil cara dari menentukan major swing level yang sebelumnya itu lebih enak lagi karena nanti kita bisa tinggal pilah aja ya. Bisa tinggal kita pilah. Misal kita ambil beberapa hari dari sekarang, 4 November, berarti enak di. Nah, kita tentuin aja dulu major swing levelnya. Berarti ada major swing level di sini. Dan major swing level di sini. Nah, ini kedekatan sama harga. Nah, kita bisa ambil di sini. Tetap yang tadi ya. Nah, ini kita bisa tambahin lagi. Ini ada lagi major swing level di sini. Nah, ini udah bisa kita katakan jadi support sementara. Dan kita lihat lagi ke belakang. Udah habis, kalau misalkan udah habis. Nah, ini bisa kita jadiin acuan. Kalau ternyata di sini itu bakal ada yang namanya penolakan harga di titik-titik tersebut, ya berbalik arah. Dan tapi kita juga harus ngeliatin ininya sih, apa namanya, trennya. Betul. Selain ngeliatin support dan resisten, kenapa? Karena suatu saat support dan resisten bisa tertembus oleh major swing level yang baru. Pertanyaan lagi, mungkin itu ya, jawabannya udah jelas ya. Ada pertanyaan lagi Dari Mas Ti Mutia. mau nanya nih, saya kan pemula. Kalau di DDMax itu ada fasilitas apa aja? Pertama kita ada kelas signal. Ketika Bapak Ibu bergabung, kita pertama mendapatkan ini ya, ada satu buku edukasi tentang trading. Lalu Bapak Ibu nanti akan dikasih signal, grup signal WA, juga ada juga tentang grup edukasi. Setelah itu di sini kita ada bimbingan offline atau online. Bapak Ibu bisa mengikuti webinar ya. Ada edukasi offline, online. Nah itu Bapak Ibu bisa dapatkan itu. Nah itu mungkin jawabannya yang tadi. Fasilitas. Jadi ada private signal, ada kelas. Edukasi kelas, Edukasi. ada edukasi 3 bulan intensif. 3 bulan ya. Ya, Kita intensif. lamanya edukasi 3 bulan. Nah, Bapak Ibu nanti dikasih ijazah, Ya, ada sertifikatnya juga. sertifikat trading. Dari Rafif Dari Saif para Al-Ahmad. ya, Saif Al-Ahmad. oke. NFP nanti malam kemungkinan XAU bakal bullish atau bearish di master. Oke. Coba jawab Pak. Untuk NFP kemungkinan nanti malam kalau misalkan dianya tapering maksud saya, misalkan USD-nya tapering, ini bisa jadi XAU bakal terbang ke bulan. Kalau misalkan tapering akhir bulan ya NFP. Nah, tapi kalau misalkan Powell-nya berkata ternyata kalau ini berlawanan arah, bisa jadi turun. Tapi nanti kita bisa saksikan aja langsung ya di live trading malam ini. Boleh, nanti kita ada live trading jam 7 ya? Ya, jam setengah 7. Setengah 7. Setengah 7 malam. Kita ada live trading bersama mentor
Pak Syam, Pak Syam, Pak Sony, dan Pak Widi. Nah, di situ kita bakal kupas tuntas harga-harga setelah terjadinya NFT. Oke, pertanyaan selanjutnya Dari Pak Pak Ansori. Ansori. Saya minta penjelasan dari setiap garis gelombang yang tampil naik turun itu apa? Beserta Beserta angka-angka paling sebelah kanan, Coba Pak, angka kuat. ini jelasin. Oke, Ini Pak Ansori, coba perhatikan untuk di sini ya Pak Ansori, kita untuk analisa, garis gelombang itu. nah kita dari garis gelombang. Nah, kalau misalkan yang Pak Ansori maksud itu ini, maka ini itu adalah sebuah indikator ya. Kalau misalkan ini indikator yang namanya moving average. Nah, di sini tuh kita pakai teknik 3 MA. Jadi ada 1 MA di sini, ini untuk periodnya 200, lalu ada untuk periode 21 dan ada periodenya 8. Nah, kalau yang Pak Ansori maksudnya ini adalah indikator. Nah, tapi kalau yang Pak Ansori maksud adalah gelombang ini yang biru sama merah. Nah, jadi kita nentuinnya itu satu gelombangnya itu gimana? Yaitu di saat dia udah mencapai titik tertinggi, lalu dia mencapai titik terendah, dan lalu dia mencapai lagi titik tertinggi. Nah, itu udah kita bisa bilang itu udah satu gelombang. Jadi dari major swing high ke major swing low, lalu ke major swing high lagi. Nah, kalau angka di kanan itu adalah angka emas terhadap dolar Amerika, karena di sini kan kita ininya XAU USD ya. Nah, AU di sini itu adalah emas dan X itu satuan, jadi satuan emas terhadap USD atau dolar Amerika. Itu Pak Ansori, apa mengerti? Sudah paham Pak? Mungkin kalau Bapak belum paham, Bapak bisa ke Bibimax ya. Nanti kita pas mengenai istilah-istilah mungkin Bapak masih bingung ya Pak Ansori ya. Nanti kita bahas di sini Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanya? Udah ngasapnya habisnya ya. Berarti kita sudahi dulu. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang masih bingung tentang major swing level yang high atau low? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa WA ke nomor yang tadi ya, yang di inbox di sini. Nanti kita bisa lanjutkan. Oh iya, ada tambahan sedikit ya. Mungkin kalau masih bingung, ini adalah angka apa yang di sebelah kanan. Nah, angka yang di sebelah kanan ini adalah harga satu emas. Nah, ini tuh misalkan kita ambil di misalkan 1776.90. Nah, kalau kita beli emas pakai dolar itu harganya 1776.90. 1776 dolar dan 90 sen. Seperti itu. Pak Ansori, mau tanya nih Master, MA yang putih dan merah periodnya berapa? Cara menggunakannya bagaimana? Coba Pak. Oke. MA yang putih dan merah periodenya berapa? Yang putih itu 8. 8 kalau nggak salah. Ya 8, ini 21 dan yang kuning itu adalah 200. Yap. Nah, jadi kalau kita misalkan menggunakan MA, itu kita jadiin MA-nya sebagai support atau resisten. Dan kita juga bisa lihat nih, misalkan candle baru udah mulai muncul. Nah, kita bisa lihat kepala MA-nya ini dia bakal kayak mencuit kemana gitu. Kalau misalkan dia turun, ya berarti kita di situ boleh banget OKC. Gitu Pak Raffi, jelas? Neng, gua ada ya nomor Misalkan tahun dia mencuit naik, jadi dihapus ya berarti di kemana? situ kita boleh OP buy. Tapi tergantung lagi ya sama time Main frame. dihapus dia. Tuh time frame-nya yang bagus apa?
Nah, Dan apalagi seperti- kalau misalkan lagi sideways, itu harus hati-hati banget. Heeh. Karena kan bentar lagi mau NFP, biasanya harga itu bakal banyak yang sideways. Kayak mana Iya. eueuh deui. Tapi sideways ya. Nah, Oh, makanya sekarang kalau gimana? misalkan kita lihat dari time frame, nah berarti kan Iya. setiap misalkan time frame H4 nih, berarti candle baru bakal muncul setiap 4 jam sekali. Nah, berarti kita harus pantengin tradingan kita setiap 4 jam. Jadi udah mau 4 jam kita pantengin apakah dia udah profit atau belum. Kalau misalkan profit, udah boleh langsung di-cut aja gitu. Asal sudah nutup komisi. Jangan sampai profitnya belum nutup komisi, langsung di-cut, nanti malah minus. Tuh. Jadi kalau misalnya udah profit, mending ditutup aja, jangan sampai kalau sekiranya udah cukup ya profitnya ya. Jadi penggunaan uang juga harus diperhatikan, Bapak Ibu, jangan terlalu besar. Oke. Kalau misalnya sudah profit, ya tutup aja. Ya. Ambil dikit tapi konsisten. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Untuk NFP kira-kira apakah mempengaruhi tren berkepanjangan atau hanya berlaku untuk malam itu saja? Untuk NFP bakal berkepanjangan ya beberapa bulan bakal berkepanjangan ya. Terutama nanti di akhir tahun. Harga emas tuh di akhir tahun hati-hati. Iya. Karena di akhir tahun itu banyak banget ada acara ya. Ada acara Natal, ada acara tahun baru. Nah, di situ harga emas kemungkinan besar bakal naik lagi. Meskipun USD-nya lagi strong, harga emas tetap bisa terbang. Karena apa? Karena banyak yang beli emas di Di akhir periode tahun. segitu. Iya, betul. Mau itu di forex atau mau itu di toko offline, Iya, di situ pasti banyak yang beli emas. iya, karena momen ya. Iya. Biasanya. Jadi mendingan kita trendnya sekali tapi di momennya pas banget. Betul. Jadi jika hasil malam ini NFP ternyata bullish, apakah membentuk uptrend baru hingga NFP berikutnya? Tergantung berita berikutnya sih. Ya. Kita lihat berita berikutnya apakah ada koreksi dari Bapak Powell atau enggak. Nah, itu dia. Jadi perkataan seseorang bisa langsung mengubah tren market. Itu bahayanya berita itu. Berpengaruh banget. Ya, Powell yang belum tahu Bapak Powell ya, dia itu dari Federal Reserve System ya, dari Amerika, dari Bank Amerika kayak Menteri Keuangan gitu. Jadi kalau misal dia ngomong, ya udah pasti para penguasa pasar ngikutin. Baik Master, terima kasih atas informasinya. Iya, Sama-sama. sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Oh ya, kita ada beberapa merchandise. Kalau misalnya ada yang bergabung, kita bisa dapatkan beberapa merchandise. Kebetulan kita sudah kerja sama dengan mensponsori ya, Persib. Sponsor di Persib Oke. Bandung. Kemarin Persib menang nggak? Udah mana nonton Nggak saya? nonton ya. Yang bobotoh Bandung tuh kasih Keantengan tahu, liatin ya. candle. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau gabung, bisa. Di sini minimal depositnya berapa, Pak? 100 juta rupiah atau setara dengan 10.000 US dollar. Kenapa harus 100 juta? Nah, kayak yang udah dibilang sama Iya. tim webinar sebelumnya, Oke. jadi di sini tuh modal segitu tuh ternyata masuk akal banget nih teman-teman. Kenapa? Aman ya? Iya, kenapa? Karena yang pertama itu adalah untuk jangka panjang, untuk long term. Di saat kalian nge-trade itu margin kalian pasti akan naik turun. Nah, kalau misalkan dia minus duluan dan itu ternyata marginnya habis karena modalnya tipis dan lotnya gede, bisa-bisa MC duluan. Nanti nyalahinnya ke kita, padahal modalnya yang tipis. Bahaya. Salah sendiri ya? Padahal modal segitu, kalau kata aku sih cukup ya. 10.000 udah aman banget. Aman banget, 10.000 aman banget. Iya. Jadi Untuk harga yang mau berkepanjangan. kemana pun kita masih bisa kontrol. Karena di sini kebetulan sinyalnya itu ada yang lumayan lama, kadang bisa sampai besoknya, itu kita baru profit. Nah, makanya di situ ketahanan modal itu benar-benar penting kalau mau benar-benar profit yang gitu, Yang cuy ya. yang ceria banget pokoknya. Daripada SL duluan kan. Ya. Nah, jadi modal itu kita bisa geser-geser SL jadi Iya. Jadi kalau misalnya mau hampir kena SL, kita geser aja dikit. geser dikit SL-nya. Karena modal kita masih kuat. Jadi jangan sampai kena SL duluan sebelum harganya ngebalik. Iya.
mungkin analisanya lebih diperdalam lagi ya Pak ya. Kita bisa koreksi. Betul ya? Iya. Karena harga kan setiap misalkan ada kenaikan pasti ada koreksi ke bawah, dan setiap ada penurunan pasti ada koreksi ke atas. Karena itu tadi, yaitu adalah harga bid dan ask pasar. Betul. Misalkan dia harga naik, itu berarti pasar menganggap bahwa barang itu tuh ternyata lebih mahal. Iya. Tapi ada juga beberapa orang gitu, atau beberapa pihak yang menganggap ternyata harga itu harusnya lebih rendah, makanya harga itu naik turun. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri aja webinar kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah join di sini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa WA kita, Pak Faisal dan Cepet. Saya akhir kata mengucapkan terima kasih. Saya Cepet FX dan Saya Faisal Fahri. sampai ketemu minggu depan. Ya. Sampai jumpa.